Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kimia itu Ganjil bagian yang ketujuh, masih di tes TKA, masalah ruang elektrolit, konsep asam basa, dan sifat koligatif larutan. Soal yang pertama terkait dengan elektrolit, ini ada 4 pernyataan mana yang benar. Kalau di elektrolit itu ada beberapa bagian ya, ada lemah, kuat, dan non-elektrolit. Kalau elektrolit kuat itu adalah senyawa-senyawa yang bisa larut sempurna di dalam air. Misalnya asam kuat, basa kuat, semua garam itu bisa larut dalam air, maka kuat. Kalau hanya terionisasi sebagian, seperti asam cuka dan sebagainya, itu tergolong elektrolit lemah. Kalau di dalam air tidak menghasilkan ion sama sekali, maka dia termasuk kategori larutan non-elektrolit. Dari 4 pernyataan yang benar menjadi adalah 3 dan 4. Ini contoh hasil ujinya bahwa kalau elektrolit kuat itu jika diuji akan menghasilkan nyala yang terang karena ada proses elektrolisis, maka di sini gelembung gasnya akan banyak. Kalau non elektrolit maka tidak ada nyala lampu, juga tidak ada gelembung gas. Kalau lemah hanya ditandai oleh tidak nyala atau gelembung sedikit begitu aja. Sehingga dari sini yang termasuk kuat adalah yang nomor satu, yang non itu nomor dua. Berarti dua satu urutannya gitu dan bagaimana kekuatannya? Kalau kekuatannya itu berhubungan dengan konsentrasi zat dan banyaknya ion. Misalkan ini NaOH itu kuat karena dia basa kuat. Urea itu non elektrolit. Kalau asam sulfat itu masuk kuat, kalau asam cuka itu masuk lemah. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan antara NaOH dan H2SO4 mana yang lebih kuat. NaOH itu hanya memiliki 2 ion, kalau H2SO4 itu memiliki 3 ion. Otomatis dari sini semakin banyak ionnya, dia akan semakin kuat. Sehingga yang terkuat adalah yang nomor 3. Asam basa, teorinya ada 3, yaitu menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kalau menurut Bronsted-Lowry, yang ini, zat yang mampu mendonorkan H+ itu disebut sebagai asam, yang menerima disebut sebagai basa. Di sini asam, pasangannya di sini menjadi basa konjugasi. Kalau di sini basa, pasangannya adalah asam konjugasi. Itu ciri dari Bronsted-Lowry. Kalau Arrhenius gampang. Setiap zat yang mampu melepaskan H+ di dalam air, maka dia sebagai asam. Kalau dia melepas OH- berarti dia basa. Nah, kalau yang Lewis ini berhubungan dengan ada tidaknya donor elektron. Zat yang mampu mendonorkan pasangan elektron bebas itu disebut sebagai basa, yang nggak punya itu disebut sebagai asam. Sehingga dari sini kita bisa deteksi bahwa yang satu ini cenderung menggunakan konsepnya Lewis. Kalau yang ini ada melepas H+, berarti dia ciri dari senyawa asam menurut Arrhenius. Kalau ini ada pasangan-pasangan, itu adalah Bronsted-Lowry. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, dan 1. Ini adalah konsep yang menurut Bronsted-Lowry. Kita identifikasi di sini ada H2PO4-, kemudian di sini ada H2O. Perbedaannya adalah H2PO4- kehilangan satu atom hidrogen. Berarti dia melepas hidrogen. Diberikan kemana? Ke H2O. Dan H2-nya berubah menjadi H3O+. Yang melepas ini disebut sebagai asam. Yang menerima ini disebut sebagai basa. Pasangannya ini adalah basa konjugasi. Yang ini adalah asam konjugasi. Mana yang benar? Yaitu yang C. Berikutnya, ini berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Ini disebut sebagai diagram fase. Di sini zat itu berwujud padat, kalau di sini dia berwujud cair, di sini berwujud gas. Grafik ini menandakan perbedaan antara larutan dan zat pelarut murni. Yang lebih dalam, ini adalah miliknya pelarut, sedangkan yang luar ini adalah miliknya larutan. Batas antara padat dan cair ini adalah titik beku. Daerah sini itu beku. Sedangkan sini ke sini itu adalah titik didih karena batas antara cair menuju gas. Ini tekanan akan berubah. Kalau kita baca berarti semakin tinggi tekanannya, makin ke sini ya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Gitu. Ini titik didih makin tinggi. Baik untuk pelarut maupun larutan. Berbeda untuk yang titik beku. Semakin tinggi tekanannya, maka di sini dia akan berpengaruh terhadap titik
begunya, begitu ya. Sehingga dari sini yang benar adalah yang makin rendah P, titik beku pelarut akan makin rendah. Yang tidak benar maksudnya. Harusnya makin tinggi. Ini saya ambil dari webnya TKA antara penggunaan NaCl dan urea di dalam pembuatan es doger gitu ya. Ternyata kalau menggunakan NaCl, titik begonya 2 kali lebih besar. Nah, kenapa kok begitu? Artinya kalau kita gunakan untuk es doger, penggunaan urea dan NaCl itu suhunya akan lebih awet, lebih dingin jika menggunakan NaCl. Alasannya bagaimana? Itu di sini. NaCl itu elektrolit kuat, dia memiliki 2 ion. Nah, 2 kalinya itu disebut sebagai faktor Van Hoff. Ini 2 kalinya, 2 ion ini 2 kali lebih tinggi itu faktor Van Hoff-nya, sedangkan urea itu non elektrolit, maka dia tidak punya ion, dianggap hanya sebagai 1 Van Hoff-nya. Kalau ini karena 2 ion berarti 2 kali lipat. Mengapa begitu? Karena NaCl adalah garam yang bersifat biner atau menghasilkan 2 ion. Demikian untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.